Assalamualaikum, bagaimana kabarnya, Pak? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Pak. Pak Dwi gimana, Pak, kabarnya, Pak? Alhamdulillah, Pak. Pada pagi siang hari ini saya kabarnya baik. Pak, eh, kita langsung saja ya ke sesi tanya jawab. Ya, Pak. Siap, Pak Dwi. Sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Pak Yoga menjelang sesi coaching kali ini? Ada hal khususkah yang ingin Pak Yoga diskusikan atau difokuskan pada siang hari ini? Sejujurnya, saya sedikit merasa tegang, Pak. Beberapa tantangan di pekerjaan membuat saya mencari solusi lebih efektif, Pak. Itu dengan penuh perhatian, tentunya saya menghargai kejujurannya Pak Yoga nih, ya. Oleh karena itu, mari kita jadikan sesi ini berbagai ruang atau berbagi ruang untuk menjelajahi solusi bersama. Oke, Pak Yoga. Kira-kira tujuan atau keinginan Pak Yoga itu apa sih yang ingin dicapai untuk sesi coaching ini? Jadi gini, Pak. Saya ingin meningkatkan kemampuan presentasi saya di depan umum, Pak. Saya itu kurang percaya diri kalau berbicara di depan umum, gitu, Pak. Oh begitu. Intinya Pak Yoga itu ingin presentasi ketika memberikan presentasi kepada orang lain baik dan tidak merasa grogi gitu ya, cemas dan sebagainya begitu ya. Iya, Pak. Oh iya, berarti kira-kira hasil yang diinginkan Pak Yoga seperti apa dalam presentasi itu? Nah, gini, Pak. Saya ingin bisa presentasi dengan percaya diri, Pak. Dan membuat audiens terkesan dengan presentasi saya, Pak. Mungkin selama ini saya berbicara di depan itu kurang bisa membuat audiens itu merasa terkesan, Pak, untuk pembicaraan saya. Nah, ini saya ingin menggali di diri saya, Pak, agar audiens itu terkesan, Pak, dengan presentasi yang saya lakukan di depan, gitu, Pak. Ceritanya Pak Yoga ini merasa apa istilahnya cemas begitu ya, gugup begitu, atau kurang percaya diri begitu ya. Kira-kira situasi yang Pak Yoga alami dalam artian ketika presentasi, apakah sudah Pak Yoga memahami situasi tersebut kok sampai seperti itu? Nah, saya ingin bisa presentasi dengan lancar dan tanpa rasa gugup serta mendapatkan feedback positif dari audiens, Pak. Mungkin selama ini saya presentasi di depan itu, Pak, mungkin kurang banyak feedback dari audiens, Pak. Karena apa? Karena itu mungkin saya berbicara di depan itu kurang apa ya? Kurang enak untuk mengajak audiens atau kurang nyaman untuk berbicara di depan audiens gitu, Pak. Saya itu ingin apa itu mendapatkan feedback yang cukup positif dari audiens, Pak, ketika saya presentasi di depan, gitu, Pak. Oh, intinya Pak Yoga itu ingin presentasinya itu diperhatikan dan mendapat pertanyaan atau feedback balik ya, pertanyaan balik Nah, dari nah, pendengar begitu. Strateginya apa yang sudah pernah dilakukan atau istilahnya eh, rumus jitunya yang pernah dilakukan Pak Yoga? mungkin itu yang pertama, Pak. Saya itu harus bisa menghilangkan rasa gugup saya, Pak. Hmm. Rasa takut tidak bisa memberikan kesan positif kepada audiens. Itu yang membuat saya gugup, Pak. Mungkin itu harus
dihilangkan dari diri saya, Pak. Jangan merasa nggak dapat feedback positif dari audiens, Pak. Mungkin dari diri saya itu harus dihilangkan yang sikap negatifnya, gitu, Pak. Selama ini yang saya lakukan kayak gitu, Pak. Gugup seperti apa maksudnya ini? Kok sampai merasa tidak yakin bahwa apa yang disampaikan Pak Yoga itu tidak benar? Kira-kira seperti apa? Sikap gugup apa yang atau sikap was-was apa yang kok tidak begitu percaya diri terhadap dirinya? Nah, mungkin gini, Pak. Saya itu sebelum presentasi itu mesti saya itu belajar, Pak. Malam itu tetap belajar. Tetapi Pak, kok tiba-tiba kalau menghadapi orang banyak itu pasti saya gugup. Kata-kata yang saya sudah rangkai, sudah enak didengar, pasti saya itu membayangkan feedback yang cukup positif. Tetapi keesok harinya itu kok blank, Pak. Mungkin gini, Pak, saya itu kalau berbicara di depan umum itu blank, Pak. Kalau anehnya kalau kepada anak-anak itu tidak, Pak. Beda sama kayak seumuran saya, kayak yang lebih tua dari saya itu pasti gugup, Pak. Gitu, Pak. Mungkin bisa blank, Pak, saya. Padahal kata-kata ini sudah saya apa dengan saya tata dengan rapi. Saya itu membayangkan, oh, pasti ini feedback dari audiens positif, sangat menyenangkan kalau saya presentasi di depan. Kayak gitu, Pak. Sebenarnya sudah cukup luar biasa ya. Tapi yang jelas mungkin Pak Yoga sudah mempunyai garis besar atau prioritas ya, prioritas dalam presentasi yang harus disampaikan itu apa seperti apa supaya audiens itu menjadi lebih tertantang dan menarik itu apa yang disampaikan oleh Pak Yoga. Nah, Gimana? mungkin gini, Pak. Prioritas saya adalah mempersiapkan materi presentasi dengan baik dan berlatih presentasi di depan cermin dulu, Pak. Nah, Hmm. mungkin itu, Pak. Terus saya percaya bahwa pondasi yang kuat dalam materi dan latihan akan membantu saya mengatasi rasa gugup itu, Pak. Nah, jadi sebelum apa itu saya presentasi itu harus mempersiapkan atau berlatih berbicara di depan kaca. Kita lihat mimik wajah kita apa sudah sesuai apa yang kita omongkan atau tidak, Pak. Mungkin itu, Pak. Sudah mempersiapkan betul ya apa yang harus disampaikan sebelum menyampaikan materi. Tapi kenyataannya masih memiliki rasa cemas dan ragu begitu Hmm, ya. iya, Pak. Itu sebenarnya sudah luar biasa ya, sudah luar biasa yang apa yang disampaikan oleh Pak Yoga itu sudah direncanakan begitu. Terus kira-kira fokus ya, fokus apa sih Pak Yoga itu punya gambaran fokus bagaimanakah menyampaikan materi kok sehingga panjenengan Pak Yoga sendiri itu merasa tadi bahasanya ngeblank itu ketika presentasi tidak gambarannya tidak muncul gitu loh. Ini kira-kira apa Pak nyebabnya Pak Yoga? Mungkin gini, Pak. Saya akan mencari referensi materi presentasi yang baik, yang lebih baik lagi, mempersiapkan slide presentasi yang menarik, Pak, dan berlatih presentasi dengan fokus pada intonasi dan gerak tubuh saya, Pak. Mungkin saya itu kurang mendalami, gitu, Pak. Saya juga berencana untuk meminta feedback konstruktif untuk terus memperbaiki diri saya dalam presentasi di depan umum, gitu, Pak. Mungkin ini gini, Pak, mempersiapkan slide yang cukup menarik, ada pertanyaan biar apa itu audiens itu saling apa itu tanya jawab, ada saling merespon, gitu, Pak, rencananya, Pak. Nah, sudah cukup luar biasa Pak Yoga, cukup luar biasa. Tapi ada dari rekan sejawat ya Nah, atau ya, teman yang dianggap mampulah untuk apa membuat itu ya supaya ya, Pak Yoga merasa lebih tenang, nyaman ya, dan tidak cemas lagi ketika presentasi begitu ya. ya, Pak. Oke, sebenarnya sudah luar biasa loh Pak. Terus Pak Yoga punya nggak keinginan atau komitmen yang besar ya terhadap apa yang Pak Yoga lakukan gitu loh ke depan itu. Saya akan meminta bantuan teman atau mentor
untuk memberikan feedback dan membantu saya dalam berlatih presentasi. Saya percaya dukungan mereka akan menjadi pendorong, motivasi, dan pemantik perbaikan saya, Pak. Jadi mungkin ada hal positifnya jika alangkah saya meminta bantuan teman atau mentor untuk memberikan feedback atau bantuan saya dalam berlatih presentasi, Pak. Nah, mungkin gini, Pak, diawali dengan rekan sejawat. Kalau rekan sejawat kan sudah akrab, mungkin tidak merasa Iya. agak gugup, Pak. Mungkin saya berlatihnya di situ, Pak. Ada buatan gambaran siapa yang akan saya libatkan ya, siapakah yang akan saya libatkan dalam kegiatan ini kira-kira untuk berkomitmen itu supaya Pak Yoga menjadi lebih tenang, supaya lebih menguasai medan apa yang disampaikan begitu. Kira siapa dan siapa yang menurut Pak Yoga bisa membantu selain rekan sejawat tadi yang sampaikan, mungkin ada yang lain dari Pak Yoga. Nah, mungkin selain rekan sejawat, itu juga bisa kepala sekolah, Pak. Kepala sekolah, bisa komite sekolah, atau kan saya guru olahraga mungkin saya itu memiliki grup sendiri, atau di apa itu kalau di guru kelas itu ada KKG, kalau di saya itu namanya KKGO, dari perkumpulan olahraga semua satu kecamatan. Mungkin dari hal itu, Pak, kalau saya di KKG kan sudah akrab, Pak, saling bertemu. Mungkin itu, Pak, yang saya akan lakukan gitu, Pak. Iya, banyak banyak sekali ya channelnya Pak Yoga yang ternyata selain rekan sejawat, ada beberapa kepala Nah, sekolah, ada iya, Pak. di apa tadi di P ya, PJOK Iya, yang. Tapi iya, yang Pak. jelas Pak Yoga, saya cukup bangga karena dari lambat laun Pak Yoga sudah mengalami proses itu dan hasilnya cukup luar biasa begitu Pak Yoga. Iya. Terus mungkin tindakan-tindakan lanjutnya apa Pak Yoga sekiranya Pak Yoga supaya biar jadi orang yang tadi ya bisa dikatakan profesional dalam bidangnya, dan profesional dalam penyampaian materinya begitu Pak. Nah, Kira-kira mungkin ada nggak Pak tindak lanjutnya yang pas Pak ya itu untuk Pak pasti Yoga ada, Pak. sendiri? Saya itu pasti ada, Pak. Saya itu gini, Pak, menggali. Mungkin saya dari diri saya, Pak, saya akan terus berlatih, Pak. Berlatih itu nggak hanya siswa, Pak. Guru pun harus berlatih terus, Pak. Walaupun guru itu dikatakan sudah profesional, walaupun profesional profesional itu tetap harus berlatih. Namanya manusia itu perlu adanya berlatih, Pak. Kalau nggak dilatih atau tidak diasah, maka akan tumpul, Pak. Kita ibaratkan seperti pisau, Pak. Kalau pisau sering dipakai itu pasti akan tumpul tanpa diasah. Nah, ya akan terus berlatih presentasi dan mencari feedback-feedback dari teman atau mentor untuk terus meningkatkan kemampuan presentasi saya. Kegiatan ini tidak hanya menjadi fokus sementara, Pak, tetapi juga sebuah perjalanan berkelanjutan menuju pengembangan diri dalam berkomunikasi efektif, Pak. Gitu, Pak. Luar biasa Pak Yoga, luar biasa. Terus kira-kira kapan ya kita bisa berdiskusi kembali ya tentang terkait apa yang dimaksud Pak Yoga? Kita jadwalkan, Pak. Bisa kita ketemu karena ini jadwal cukup padat, Pak. Tadi itu saya juga ada seleksi juga. Terus kalau malam udah kan nggak bisa, Pak. Mungkin sudah ada kesibukan. Terus saya di rumah itu ada kegiatan yang lain. Nah, mungkin kita jadwalkan minggu-minggu depan ini, Pak. Insya Allah kita luangkan waktu untuk membahas lebih lanjut gitu, Pak. Oh begitu. Jadi kita minggu depan kita akan komunikasi kembali tentang apa yang menjadi unek-uneknya Pak Yoga supaya nanti Pak Yoga menjadi orang yang luar biasa begitu ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, Terima terima kasih, kasih Pak Pak. Yoga. Oke, kita akan bertemu kembali dalam minggu depan, oke. Iya, Pak. Terima kasih Pak Dwi atas penguatan jenengan
sehingga saya ini bisa mencari solusi dari diri saya sendiri, Pak. Jenengan sebagai coach sudah menguatkan atau bisa menggali solusi dari saya sendiri, Pak. Gitu, Pak. Saya sangat berterima kasih, Pak, kepada jenengan sudah membantu saya atau menguatkan potensi yang ada di dalam diri saya. Pasti saya ini pasti punya kelebihan, pasti ada yang belum digali dalam diri saya ini, Pak. Terima kasih, Pak Dwi. Sama-sama Pak, mudah-mudahan di dalam pertemuan minggu depan diskusinya lebih menarik lagi. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, mungkin cukup itu dari saya. Terima Assalamualaikum. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Yoga. Nah, waalaikumsalam, Pak Dwi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Sehat? Selamat pagi juga, Pak Dwi. Alhamdulillah, kabar saya sehat, Pak. Nah, gimana kabar Pak Dwi pagi hari ini, Pak? Alhamdulillah saya juga sehat Pak. Saya merasa kangen sama Pak Yoga karena sudah ada 1 minggu, bahkan 2 minggu ya. Ini nggak pernah kontak. Gimana kabarnya? Ternyata alhamdulillah baik begitu. Gimana Pak Yoga dalam minggu-minggu yang lalu? Apakah sudah dicoba kemarin yang sudah jenengan sampaikan ada beberapa trik atau rumus jitu ya untuk memperbaiki diri Pak Yoga dalam artian menghilangkan rasa cemas dan sebagainya. Nah, iya Pak, mungkin saya itu apa itu mencari mencari solusi diri saya sendiri yaitu dengan mencari bahan agar trik atau tip public speaking bisa membuat perhatian audiens, Pak. Nah, saya itu Jadi Pak apa Yoga sudah sering mencari ya. ya, ya Pak, saya itu mencari-mencari, selalu bertanya ke rekan sejawat. Mungkin saya itu lebih bertanya ke rekan sejawat, Pak, dibandingkan saya itu mencari apa itu sumber atau gimana sih caranya caranya menjadi public speaking yang bisa menarik perhatian audiens gitu Pak. Nah, di sini saya tuh setelah apa tuh tanya-tanya kepada rekan sejawat, terus apa itu mencari di internet, itu ada beberapa hal yang harus dimiliki oleh seorang public speaking agar apa itu Pak bisa menarik perhatian audiens Pak. Nah, kita itu harus ngerti dulu Pak, apa sih public speaking itu? Nah, gitu Pak. Nah, public speaking itu adalah itu gini Pak. Public speaking itu untuk menghibur, menyampaikan bisa informasi atau menginspirasi Pak dan mengajak audiens untuk melakukan aksi Pak. Gitu Pak. Nah, terus itu saya itu baca-baca lagi. Nah, itu yang pertama Pak itu biar agar apa audiens bisa memperhatikan terus bisa konsentrasi mendengarkan kita. Kita tuh harus siap untuk bicara Pak. Nah, mungkin di bagian siap bicara ini, Pak, bagian ini yang terpenting, Pak, dari sebuah presentasi yang sukses justru ada di saat saya belum mulai berbicara, Pak. Setelah mulai berbicara, saya akan merasa sangat bersyukur sudah bisa melatih dan mempersiapkan segalanya sejak awal gitu Pak. Nah, inilah gunanya persiapan yang sangat matang Pak. Pasti semua materi dibutuhkan tersedia dan memadai untuk menampung feedback yang akan nantinya Pak. Nah, terus mungkin yang kedua Pak. Yang kedua itu bahasa tubuh saya Pak. Nah, bahasa tubuh saya itu komunikasi fisik yang baik yang menimbulkan dampak mendalam terhadap pesan yang diterima dan dipresentasikan
bisa ya dampak dalam terhadap pesan yang diterima oleh audien, Pak. Nah, latihan bahasa tubuh ini dengan baik, terus dan kontak mata dengan audien, jangan terlalu lama, Pak. Nanti bahaya, Pak, kalau terlalu lama. gitu ya. Apa itu kontak mata, Pak? Nah, dan jangan sampai kontak mata itu jangan menakutkan, Pak. Kita hanyutkan dengan suasana yang nyaman, tentram, damai, gitu, Pak. Nah, mungkin terus saat berdiri di depan, Pak, di depan audien, misalkan sikap tubuh saya itu terlihat santai, tidak boleh tegang, tidak boleh kaku. Jika perlu itu ketika presentasi itu saya harus selalu bergerak, Pak, berjalan untuk merilekskan tubuh saya biar nggak tegang. Nah, mungkin apalagi kalau kita naik di panggung, Pak, pasti kita akan berada merasa yang paling tinggi gitu, Pak. Kita merasakan Ya. gimana ya? Hindari itu menyilangkan lengan saya, tak, atau menggenggam, Pak. Nah, untuk yang ketiga, Pak, mungkin dari nada suara saya, Pak. Mungkin dari nada suara itu memberikan dampak yang sangat signifikan, Pak, dari pesan Signifikan yang ya. ya, iya, Pak, oleh audien, Pak. Untuk bicara ini dengan intonasi yang jelas, dengan bicara yang jelas dan percaya diri, saya harus bersikap seperti seorang yang aktor yang terlatih, Pak. Nggak boleh merasa gugup. Nah, terus pastikan audien itu duduk di baris yang paling belakang sendiri, Pak. Itu harus kita dengan suara yang keras. Kamu jangan membuat apa itu audien merasa sakit telinga karena kekerasan kalau nada tinggi gitu, Pak. Nah, terus yang selanjutnya, Pak, mungkin kita itu butuh mengenali audien kita, Pak. Nah, kita pepatah itu mengatakan, Pak, tak kenal maka tak sayang. Nah, maka dari itu kita sebelum presentasi alangkah baiknya kita mengenal audien dulu, Pak. Nah, di sini audien itu beragam, Pak, dari latar belakang berbeda saat berbicara itu mulai dari anak, bisa orang tua, sekolah hingga para profesional yang sudah apa itu keahliannya masing-masing di bidang yang berbeda, sudah memiliki keahlian yang berbeda. Pastikan apa itu bahasa, nada, terus nada suara dan bahasa tubuh sesuai dengan audien yang hadir, Pak. Jika anak-anak ya kita posisikan bahasa tubuhnya yang mengikuti anak-anak gitu, Pak. Nah, untuk yang selanjutnya itu hilangkan rasa ketakutan, Pak. Bisa takut blank, entah apa gitu, Pak. Nah, untuk yang selanjutnya, Pak, kita harus menyiapkan sebuah catatan kecil, Pak. Membuat catatan atau poin-poin pengingat setiap slide presentasi. Tapi jangan catatan dibawa ke atas panggung, Pak. Mungkin ya sekitar sedikit aja gitu aja gitu, Pak, atau respon dari audien kita catat di catatan kecil, Pak. Nah, terus yang selanjutnya itu variasi slide presentasi, Pak. Nah, dengan menggunakan Gitu slide ya. maka apa itu membuat slide dengan menarik, Pak, mengundang orang untuk ingin tahu lebih banyak. Slide biasanya berfungsi untuk membantu paparan yang disampaikan, Pak. Jadinya kita harus membuat slide-slide yang variasi, bisa menarik para audiens, gitu, Pak. Nah, untuk yang selanjutnya itu kita harus menikmati presentasi kita, Pak. Kita harus menikmati dulu. Kalau kita nggak menikmati, mungkin kita akan merasa gugup, tegang, dan ingin cepat-cepat selesai untuk menyelesaikan presentasi, Pak. Gitu, Pak. Nah, dihindari rasa bosan. Gitu, Pak. Nah, untuk yang terakhir, Pak, itu mungkin saya itu belajar dari kesalahan, Pak. Nah, mungkin itu, Pak, yang bisa saya, apa itu, bisa saya cari-cari, terus saya selalu tanya ke rekan sejawat, Pak. Dan saya itu sering apa itu ngenet untuk gimana sih menjadi public speaking yang mendapatkan feedback positif dari audiens gitu, Pak Dwi.
Ya cukup luar biasa Pak Yoga. Tak terasa tidak ketemu 2 minggu aja sudah, wah Pak Yoga pengalamannya bertambah ini cukup luar biasa Ya, sekali. nah ini Berarti alhamdulillah ya, ya alhamdulillah betul. berkat Pak B juga sudah menguatkan atau menggali. Pasti Pak Yoga itu bisa. Gimana caranya? Gitu Pak. Itu saya tuh sering inget kata-kata Pak Dwi. Gimana caranya gitu Pak? Oh begitu ya. Jadi luar biasa sudah. Dalam 2 minggu tidak terasa, 2 minggu tidak ketemu ternyata Pak Yoga sudah luar biasa perkembangannya, cukup luar biasa. Dan yang jelas eh, Pak Yoga bisa menyimpulkan ya, kira-kira dari awal hingga sampai saat ini itu sudah cukup luar biasa. Pak Yoga bisa menyimpulkan dalam dirinya bahwasanya Pak Yoga ini juga cukup mampu ya untuk menguasai medan ketika berbicara di depan halayak banyak begitu ya. Tolong Pak Yoga nanti dengan simpulkan secara menyeluruh ya dari apa yang sudah dilakukan Pak Yoga sampai akhir ini, sehingga Pak Yoga cukup luar biasa bisa menguasai dirinya terhadap diri sendiri ketika menyampaikan sesuatu kepada orang lain Pak Yoga. Minta tolong Pak Yoga disimpulkan aja Pak Yoga, kira-kira kesimpulannya seperti apa? Pak Yoga menyimpulkan kayak apa nanti dalam. Siapa? Mungkin dari awal sampai hari ini Pak kita bertemu lagi. Saya simpulkan mungkin public speaking ini sudah saya jelaskan tadi Pak di sebelum saya menyimpulkan, yaitu tujuan kita harus tahu Pak tujuan public speaking ini apa, yaitu untuk menghibur, menyampaikan informasi, menginspirasi, dan mengajak audiens untuk melakukan aksi, Pak. Mungkin awal-awal itu pasti semua orang jika berbicara di depan itu pasti akan gugup, Pak. Rata-rata dari 100%, mungkin 50%, Pak. Itu pasti namanya orang itu pasti itu gugup, Pak. Waktu presentasi di depan, Pak. Nah, setelah saya ini apa itu sharing sama Pak Dwi, terus itu saya menyimpulkan Pak bahwa mungkin kalau menurut saya Pak, menurut saya itu public speaking itu harus apa itu bisa menarik perhatian audiens Pak. Mungkin di sini kalau nggak salah tadi saya menyebutkan 9, iya Pak, 9. Mungkin yaitu yang pertama, kita sebagai public speaking itu harus yang pertama itu harus siap bicara Pak. Mungkin itu Pak. Kalau kita nggak siap, kita nggak bisa Pak berbicara di depan. Salah satunya kita harus siap berbicara di depan dulu Pak. Nah itu Pak. Terus yang kedua Pak, yang kedua biar kita mendapat feedback positif dari audiens, mungkin bahasa tubuh kita, Pak. Kita harus mengikuti kata-kata, terus kita ikuti dengan bahasa tubuh kita, Pak, agar audiens itu menikmati prosesnya yang kita presentasikan. Terus yang ketiga, Pak, yang ketiga itu nada suara, Pak. Jika audiens kita jauh, Pak, masa kita ngomong di depan itu pakai nada kecil, Pak. Nah, kita sesuaikan nada suara kita, terus ikuti kata-kata apa kata-kata ini apa perlu penekanan, apa perlu rendah atau tinggi, kayak gitu, Pak. Nada suara, Pak. Terus yang selanjutnya, Pak, yang keempat, ini tadi sudah saya bilang mengenal audiens dulu, Pak. Tadi, Pak. Kita apa itu sebelum presentasi itu harus mengenal audiens. Ini siapa yang diajak bicara kita? Ini siapa? Atau anak-anak atau orang sudah profesional yang kita ajak presentasi atau audiensnya gitu Pak. Kita harus mengenal audiens. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu hilangkan rasa ketakutan Pak. Apa itu? Hilangkan rasa ketakutan saat kita presentasi di depan, Pak. Terus yang selanjutnya yaitu kita siapkan catatan kecil, Pak. Nah, audiens jika merespon kita, kita harus menyiapkan catatan dan kita respon saat di akhir presentasi, Pak.
ada atau yang namanya sesi tanya jawab, Pak. Nah, yang untuk selanjutnya yaitu kita presentasi, pasti kita akan menyediakan yang namanya slide kan ya, Pak. Nah, yaitu kita buat slide yang menarik, Pak. Jangan hanya itu saja yang bisa mengundang audiens bisa merasa penasaran, loh apa mana ya mari ini kok api slide-nya kayak gitu, Pak. Nah, untuk yang selanjutnya yang ke-8, mungkin kita harus menikmati presentasi itu, Pak. Nah, yang kita presentasikan itu kita nikmati, kita ikuti alurnya, mungkin itu bisa mendapatkan feedback, menjadikan public speaking merespon positif kepada kita, Pak. Nah, ini yang terakhir, ini yang pasti semua di alam semua oleh orang, yaitu belajar dari kesalahan. Nah, pengalaman ini yang sangat penting, Pak, menjadi seorang public speaking yang bisa didengarkan oleh audiens dan mendapatkan feedback positif, Pak. Nah, ini jadi kalau kita nggak sering terjun di depan orang, maka kita jam terbangnya itu kurang, Pak. Jadi kita apa itu kurang merasa nyaman berbicara di depan orang banyak, Pak. Kalau ketika apa itu ketika pengen public speaking kita didengarkan atau mendapatkan feedback positif dari audiens, maka kita perbanyak jam terbangnya untuk presentasi di depan orang, Pak, atau audiens, Pak. Mungkin itu, Pak, kesimpulan dari saya, Pak. Ya, cukup luar biasa Pak Yoga melihat perkembangan Pak Yoga atau apa masalah yang dihadapi Pak Yoga, curhatan dari kemarin. Alhamdulillah. Saya kira ada kesempatan ini sudah luar biasa dan lihat perkembangan Pak Yoga. Beberapa minggu tidak telepon, tidak tahu, tidak mendengar ada kabar, ternyata perkembangannya cukup luar biasa. Mungkin saya kira cukup Pak Yoga dalam kegiatan untuk hari ini Pak Yoga. Mudah-mudahan nanti ke depan Pak Yoga menjadi lebih baik dan luar biasa ya. Terima kasih Pak Yoga atas Nggih, waktunya. Pun nggih, selamat siang Pak Yoga, matur bangun. nggih. Waalaikumsalam. Nggih, Pak Dwi, terima kasih. Ini berkat jenengan juga kuatkan dan mencari solusi saya sendiri, Pak. Terima kasih, Pak Dwi. Selamat siang juga, Pak. Oke, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih, Pak Dwi. Sama-sama.